Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Safar, NIM 37, dan rekan saya yang bernama Dan saya Nurul Mustika Sulaiman, NIM 22. Dan untuk proyek UTS kami saat ini, kami akan mempresentasikan program aplikasi sederhana berupa chatbot layanan BPJS yang selanjutnya cara kerjanya sendiri itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Halo teman-teman semua, di sini saya Mustika akan mengambil alih. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih chatbot layanan BPJS kami itu bisa bekerja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa jenis opsi yang sudah kami buat. Nah, yang pertama, lihat semua jenis layanan. Lihat semua jenis layanan ini mungkin teman-teman penasaran layanan apa saja yang ditawarkan sama chatbot layanan BPJS kami. Nah, jikalau teman-teman penasaran terkait hal itu, teman-teman bisa ketik 1, lalu teman-teman enter, dan muncul. Nah, di sini terjawab ya pertanyaan teman-teman tentang semua jenis layanan yang kami tawarkan. Nah, di sini ada pendaftaran, pembayaran, cek status, dan perubahan data. Seperti itu untuk opsi yang pertama. Nah, jika teman-teman ingin layanan terkait pertanyaan pendaftaran, teman-teman tinggal ketik 2, lalu teman-teman enter. Nah, di sini akan muncul pertanyaan tentang pendaftaran. Nah, yang pertama, bagaimana cara mendaftar BPJS? Dan yang kedua, apa saja syarat pendaftaran? Nah, teman-teman pilih sesuai apa yang teman-teman ingin tanyakan. Misal, di sini saya ingin bertanya, apa saja syarat pendaftaran BPJS? Nah, saya di sini harus ketik 2 untuk mengetahui jawaban dari poin kedua tersebut. Jadi setelah teman-teman ketik 2, teman-teman bisa enter dan muncul deh jawabannya, yaitu syarat pendaftaran BPJS itu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan rekening bank. Nah, itu untuk poin kedua. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu ada pertanyaan tentang pembayaran. Nah, teman-teman mungkin yang ingin bertanya tentang pembayaran atau mempunyai pertanyaan tentang pembayaran, teman-teman bisa ketik nomor 3 atau angka 3 ya, angka 3 maksud saya. Teman-teman ketik angka 3, teman-teman enter. Nah, di sini muncul kembali pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan sama teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara membayar BPJS, dan yang kedua, kapan jatuh tempo pembayaran. Nah, teman-teman di sini pilih ingin melihat jawaban dari opsi pertanyaan 1 atau opsi pertanyaan 2 tergantung apa yang teman-teman ingin tanyakan. Misal saya mau bertanya bagaimana cara membayar BPJS. Nah, teman-teman tinggal ketik angka 1, lalu pencet enter. Nah, di situ akan muncul jawaban. Pembayaran dapat dilakukan melalui via ATM, mobile banking, atau aplikasi BPJS. Seperti itu. Begitupun jika teman-teman mau bertanya tentang poin kedua, kapan jatuh tempo pembayaran BPJS, teman-teman bisa ketik angka 2, lalu teman-teman bisa enter. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ke poin nomor 4, terkait pertanyaan cek status. Langsung saja kita ketik angka 4, lalu enter. Nah, di sini akan muncul pertanyaan terkait yang berkaitan dengan cek status. Yang pertama ada pertanyaan bagaimana cara cek status BPJS. Yang kedua, apa saja status yang bisa dicek. Nah, kembali lagi teman-teman pilih sesuai apa yang teman-teman ingin tanyakan. Misal, saya ingin bertanya apa saja status yang bisa dicek. Yang pertama, teman-teman harus ketik angka 2, lalu teman-teman enter. Nah, di sini akan muncul jawabannya. Apa saja status yang bisa dicek? Yang pertama ada status aktif,
yang kedua status pembayaran, dan yang ketiga terkait dengan fasilitas kesehatan. Begitupun dengan poin 1. Nah, lanjut poin kelima, yaitu pertanyaan tentang perubahan data. Teman-teman bisa ketik angka 5, lalu teman-teman enter. Di sini akan muncul 3 opsi pertanyaan. Nah, yang pertama ada bagaimana cara mengubah data BPJS. Yang kedua, apa saja data yang dapat diubah. Dan yang ketiga, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubah data. Tergantung lagi teman-teman mau bertanya tentang apa. Nah, misal di sini saya ingin bertanya, apa saja data yang dapat diubah? Saya harus ketik 2 untuk melihat jawaban, lalu enter. Nah, di sini saya akan mendapatkan jawaban. Ternyata data yang dapat diubah itu ada alamat, fasilitas kesehatan, dan nomor telepon. Begitupun dengan poin 1 dan poin 3 jikalau teman-teman ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan yang lain. Nah, terus jika teman-teman selesai menggunakan chatbot ini, teman-teman tinggal ketik angka 6 untuk mengakhiri layanan chatbot ini. Jadi, setelah teman-teman ketik angka 6, teman-teman tinggal enter. Dan ya, di sini terima kasih telah menggunakan chatbot layanan BPJS. Selalu jaga kesehatan. Baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara programnya ini itu bekerja. Jadi, yang pertama di sini ada nested list. Untuk nested list di sini merupakan list yang berada di dalam list. Jadi dalam Python ini kita bisa memiliki list yang berisi elemen-elemen yang juga berupa list. Nested list di sini digunakan untuk mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kategori layanan seperti pendaftaran, pembayaran, cek status, dan perubahan data. Jadi ini bagian layanannya. Ini tuh memudahkan kita dalam menyusun data yang memiliki struktur bertingkat. Di sini tiap sublistnya itu mengandung kategori layanan yang tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Nih. Selanjutnya di sini ada dictionary pertanyaan. Dictionary ini merupakan struktur data di Python yang menyimpan pasangan key dan value. Setiap elemen di dalam dictionary ini terdiri dari key, yaitu kunci, dan value yang berarti nilai. Dictionary ini digunakan untuk menyimpan pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan kategori layanan BPJS. Setiap key-nya ini mewakili nama kategori, seperti pertanyaan pendaftaran, ini bagian key, dan bagaimana cara mendaftar BPJS ini bagian value-nya. Untuk ini key, ini value, key dan value, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada dictionary jawaban. Untuk dictionary jawaban ini fungsinya sama dengan dictionary pertanyaan, yaitu untuk menyimpan bagian key dan value-nya. Ini key-nya dan ini value-nya, sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya di sini ada tuple. Tuple ini merupakan struktur data yang serupa dengan list, tapi isinya ini bersifat immutable. Artinya itu tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Tuple-nya ini biasanya digunakan untuk data-data yang tidak perlu diubah sepanjang eksekusi programnya. Fungsinya itu tuple ini menyimpan opsi menu layanan yang akan ditampilkan saat penggunanya itu pertama kali mengakses chatbot. Tuple dipilih karena menu layanan tidak perlu diubah atau dimodifikasi selama programnya itu berjalan. Selanjutnya di sini ada fungsi chatbotnya. Untuk fungsinya itu adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi membantu kita untuk mengelompokkan kode yang bisa dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan tanpa harus memilih atau menulis ulang seluruh kodenya. Fungsi chatbot BPJS ini yaitu untuk menjalankan logika utama dari chatbotnya. Dia menampilkan menu pilihan layanan BPJS dan menerima input dari pengguna, lalu memberikan tanggapan yang sesuai berdasarkan pilihan penggunanya.
Untuk while true-nya di sini buat menjalankan ini programnya agar terus berjalan sampai si penggunanya itu memutuskan untuk keluar. Jadi di bagian print sini ada selamat datang di chatbot layanan BPJS. Yang selanjutnya ada lihat semua jenis layanan, pertanyaan pendaftaran, pertanyaan pembayaran, pertanyaan cek status, pertanyaan perubahan data, dan keluar. Selanjutnya di sini ada sistem try dan escape. Untuk sistemnya ini tuh untuk menangani kesalahan jika penggunanya itu memasukkan data yang tidak valid, seperti huruf ketika seharusnya itu angka. Jadi fungsi error handling ini membantu mencegah program crash ketika penggunanya itu memasukkan input yang salah dan memungkinkan chatbotnya itu untuk terus berjalan meskipun ada kesalahan input. Selanjutnya di sini ada if menu. If menu kedua ini sama dengan 1, berarti jika penggunanya itu memilih angka 1, maka dia akan ngeprint menu layanan, yaitu bagian tabel ini, menu layanan, pendaftaran, pembayaran, cek status, dan perubahan data. Untuk selanjutnya ada elif, menu kedua sama dengan 2. Jika penggunanya itu memilih 2, maka dia akan ngeprint bagian pertanyaan pendaftaran. 1. Bagaimana cara mendaftar BPJS, dan 2. Apa saja syarat pendaftaran. 3. Kembali. Selanjutnya di sini ada try, escape, yaitu fungsi sama kayak di atas tadi. Jika penggunanya itu masukin input yang salah, maka dia akan memunculkan print berupa silahkan masukkan input yang benar. Selanjutnya di sini ada continue untuk lanjut. If menu ketiga sama dengan 1. Jadi jika penggunanya itu memilih angka 1, dia akan ngeprint jawaban, lalu mengecek jawaban BPJS di bagian dictionary jawaban di sini, jawaban BPJS. Selanjutnya dia akan ngecek lagi ke bagian jawaban pendaftaran. Untuk kosongnya ini berarti dia akan memilih bagian ini. Bagian Anda bisa mendaftar melalui aplikasi, yaitu baris pertamanya ini. Selanjutnya di sini ada elif menu kedua, yaitu jika penggunanya memasukin angka 2, dia akan ngeprint jawaban, lalu mengecek ke bagian jawaban BPJS yang tadi, baru buka lanjut ke jawaban pendaftaran, dan yang satu ini berarti barisan kedua ini, syarat KTP, KK, dan rekening bank. Untuk elif menu ketiga di sini untuk kembalinya, jadi dia akan lanjut, else print jika pengguna itu memasukkan angka selain 1, 2, 3 ini, maka akan menampilkan print berupa pilihan yang tidak valid, baru coba lagi. Untuk elif menu kedua dan menu kedua sama dengan 3 di sini, dia akan ngeprint pertanyaan pembayaran, bagaimana cara membayar BPJS, kapan jatuh tempo pembayaran, dan kembali. Selanjutnya ada try escape, yaitu sama yang kayak di atas tadi. Jika pengguna yang salah melakukan input, maka dia akan menampilkan pesan ini. Dan ini jika pengguna memasukin angka 1, maka dia akan ngeprint jawaban, lalu jawaban BPJS, baru dia akan ngecek di bagian jawaban pembayaran, yaitu ini, jawaban BPJS, lalu jawaban pembayaran. Selanjutnya ada angka 0, yang berarti dia akan ngecek di bagian ini, pembayaran dapat dilakukan via ATM. Untuk yang kedua, di sini fungsinya sama juga, yaitu dia akan ngeprint jawaban BPJS, baru jawaban pembayaran 1, berarti bagian sini. Selanjutnya di sini ada else, jika dia memasukin angka selain 1, 2, dan 3, maka dia akan memunculkan print berupa pilihan tidak valid, dan coba lagi. Selanjutnya di sini ada elif menu keempat. Fungsinya sama dengan yang di atas tadi, jadi mungkin akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Kita langsung lanjut aja ke bagian menu ke-6 ini. Jika penggunanya memasukin angka 6, maka dia akan ngeprint bagian terima kasih telah menggunakan chatbot layanan BPJS. Selalu jaga kesehatan. Kemudian dia akan melakukan break, yaitu untuk menghentikan programnya. Else ini jika pengguna itu memasukin angka selain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
dia akan ngeprint, silahkan masukkan input yang benar. Nah, selanjutnya untuk chatbot BPJS-nya di sini berguna untuk menjalankan chatbotnya. Di sekian dari penjelasan saya tadi, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.